Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. So, pada kalian yang menonton video ini, semoga di dalam keadaan yang sehat dan semoga sentiasa dalam keadaan yang dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. So guys, kita melihat perkembangan timnas Indonesia yang mana telah mengalahkan beberapa tim ya, baik tim E dan juga tim B untuk Piala Asia 2024 ini. Mereka telah menampilkan satu pertunjukan yang begitu mantap. Dan apa yang saya lihat sejak Coach Sintayong membentuk timnas Indonesia, banyak mereka raih ya kejayaan demi kejayaan untuk timnas Indonesia. Nah, mula saat ini guys, begitu ramai ya negara-negara yang telah melihat pasukan timnas Indonesia dan mereka mula sudah berhati-hati dengan kekuatan pasukan timnas Indonesia saat ini guys. Nah, untuk peringkat seterusnya ya, timnas Indonesia dari segi tim senior sudah ke babak seterusnya untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada bulan Juni nanti. Dan untuk Piala AFC ini, timnas Indonesia selain dari Qatar tidak pernah dikalahkan lagi sehingga hari ini dan akan bakal menghadapi timnas dari Uzbekistan. Jadi bila melihat tentang perkembangan dan juga kebangkitan timnas Indonesia saat ini, ia berkait rapat juga ya dengan siapa yang melatih timnas Indonesia itu. Jadi melihat pada kejayaan yang telah dikecapi oleh timnas Indonesia, orang yang sangat berpengaruh ataupun yang sangat berperanan dalam membentuk pasukan timnas Indonesia ini adalah Coach Sintayong. Baru-baru ini dia telah mengalahkan ya pasukan timnas Korea Selatan asal kelahiran dirinya. Dan di sini Coach Sintayong telah mengubur mimpi negaranya sendiri. So kita lihat di sini bagaimana hati malaikat Sintayong yang mana dia sedarkan publik Korea. Sebelum ini saya dengar Coach Sintayong ini tidak dihargai di negaranya sehingga pernah dilempar dengan telur guys. Lepas tu ada berapa 6 bulan gitu tanpa ada apa-apa komunikasi selepas dia membawa satu tim ini. Akhirnya dia macam mengundur dirilah dari pelatih untuk pasukan timnas Korea Selatan. Nah, jadi apapun kita coba mendengar dan melihat di sini bagaimanakah Coach Sintayong membuktikan terhadap publik Korea Selatan setelah mengalahkan negaranya sendiri dan mengubur mimpi negaranya daripada meneruskan perjuangan untuk Piala Asia 2024 ini. Jadi langsung kita saksikan klip video ini. Jom. Hati malaikat Sintayong sedarkan publik Korea. Ulasan pengamat Korea setelah Sintayong kubur mimpi negaranya. Memiliki mimpi untuk bisa lolos ke Olimpiade untuk ke-10 kalinya secara runtut, skuad tim ginseng Korea sekarang harus menelan pil pahit ketika mereka dikalahkan oleh timnas Indonesia melalui drama adu penalti di babak perempat final Piala Asia U23. Yang lebih menyesalkan, kekalahan ini terjadi di tangan mantan pelatih mereka yang juga merupakan salah satu putra terbaik Korea yang dibuang begitu saja usai memimpin timnas Korea di ajang Piala Dunia 2018, yakni Coach Sintayong. Pelatih timnas Indonesia itu seolah membuka mata para pengurus sepak bola Korea bahwa keputusan mereka membiarkan Sintayong dipermalukan tanpa kejelasan 6 tahun yang lalu adalah kesalahan. Saat akhirnya Sintayonglah yang membuat Korea gugur untuk merengkuh mimpi besar mereka lolos ke ajang Olimpiade untuk ke-10 kali secara beruntun. Lantas seperti apakah ulasan media-media di Korea, termasuk pendapat para pundit Korea? Berikut ini ulasan terupdate selengkapnya. Wah, naik daun lah Sintayong sekarang. Lepas tu ditambah lagi kan kontraknya. Perlawanan mentang Korea memang satu perlawanan yang begitu menarik lah guys. Saya suka. Melalui akun media sosial Instagram official AFC Asian Cup, mereka memposting foto Sintayong dengan caption Mastermind. Tahu alasannya? Jelas, dia atau Sintayong adalah sosok pelatih yang sangat cerdas. Pelatih yang bisa mengubah tim yang sebelumnya diremehkan menjadi pembunuh para raksasa sepak bola di Asia. Betul lah. Itulah yang dilakukan Sintayong bersama skuad timnas Indonesia di ajang Piala Asia ini.
Indonesia yang berstatus sebagai tim debutan berhasil mengalahkan tim-tim raksasa seperti Yordania, Australia, hingga tim yang merupakan negaranya sendiri, yakni Korea Selatan. Shin Tae-yong yang memiliki cinta besar pada Korea menunjukkan profesionalismenya untuk membawa Indonesia menghancurkan negaranya sendiri di babak perempat final Piala Asia U23. Dan itu memicu reaksi cukup besar dari media-media di Korea yang nampak menyoroti pelatih 53 tahun tersebut. Oh, dia banyak sudah membawa senior pun, dia bawa sehingga ke kualifikasi ya. Keajaiban Kazan menjadi Piala Dunia 2026. STY. Salah satu jurnalis senior Korea, Steve Han, pernah mengatakan jika sebagai warga Korea Selatan, ia berharap Shin Tae-yong ini sukses bersama Indonesia. Karena ia menilai dan percaya bahwa saat melatih timnas Korea Selatan, ia adalah pelatih yang sering tidak dihargai oleh para pendukung di tanah kelahirannya sendiri. Padahal sosok Shin Tae-yong ini adalah sosok yang telah membuat keajaiban. Salah satunya yakni keajaiban Kazan. Sebuah keajaiban yang terjadi saat timnas Korea Selatan berhasil membuat Jerman gugur di Piala Dunia 2018. Padahal saat itu skuad Panzer Jerman adalah favorit, sekaligus juara bertahan di ajang Piala Dunia. Atas dasar itu, melihat keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Korea Selatan di ajang Piala Asia U23 yang juga membuat Korea tidak bisa lolos ke ajang Olimpiade Paris, Steve Han pun menilai jika ini seperti sebuah deja vu dari pelatih Shin Tae-yong. Dalam penjelasannya yang dia mengubur dari situs mimpi negaranya sendiri. Han mengatakan, dalam penampilan terakhirnya di depan umum sebagai manajer Korsel pada tahun 2018, telur dilemparkan ke arah Shin Tae-yong dan para pemainnya setelah mereka menggagalkan Jerman di Rusia. Federasi Korea membiarkannya menunggu panggilan untuk memperbarui kontrak sebelum pada akhirnya berpisah tanpa ada komunikasi sama sekali. 6 tahun kemudian, hari ini terjadi. STY mengalahkan Korea. Tragedi Kazan yang berulang jadi tragedi Doha pun jadi headline topik yang banyak diulas media-media di Korea. Salah satunya dari media Korea Munhwa.com. Di situ mereka mempublikasikan sebuah artikel dengan judul Keajaiban Kazan menjadi keajaiban Doha. Kemanapun saya pergi, sihir Shin Tae-yong. Kemudian ada media Korea Hani. Di situ mereka menjelaskan jika Shin Tae-yong adalah sosok yang tidak dinilai dengan benar di Korea. Ia diremehkan, namun berhasil datang dan membuktikan kualitasnya bersama Indonesia. Mereka pun menuliskan sampai diumpan telur ya, seperti yang diharapkan. Sutradara Shin Tae-yong dari Nanom menjadi pahlawan Indonesia dengan taktik tas pintar. Sementara itu, media Korea lainnya Hankuk Ilbo menuliskan judul headline dengan topik Shin Tae-yong Magic Indonesia. Tinggal selangkah lagi menuju Miracle to Paris. Dalam artikelnya dijelaskan bagaimana timnas Indonesia telah melebihi ekspektasi semua orang dan menyebut jika itu adalah pemberontakan underdog Indonesia yang pertama kali melaju ke putaran semifinal Piala Asia U23. Sedangkan media kenamaan Korea MBC News menuliskan headline Shock Loss bagi Indonesia. Selanjutnya ada Chosun Sport yang nampak mengkritik Korea media Korea ya. Mereka mengkritik sang pelatih Korea dengan menyebut jika ini adalah kemerosotan. Wang Sun-hong sebagai nahkoda Korea selama 3 tahun namun tidak memiliki visi atau rencana jangka panjang. Pelajaran dari Doha Shock, jika Anda tidak mengubah metode persiapan Anda mungkin tidak bisa tampil di Olimpiade lagi. Saya risau lah guys. Mungkin risau juga jadi seperti Vietnam ya. Vietnam dia punya pelatih pun sampai diminta untuk undur ya. Vietnam setelah dikalahkan oleh timnas Indonesia. Lepas tu ini ada kerisauan juga, berkemungkinan takut lah kan pelatih Korea Selatan pun dibuat gitu sebab dikalahkan oleh timnas Indonesia. Jadi Shin Tae-yong ini betul-betul lah dicakap sihir maksudnya itu sihir kekuatannya itu guys. Boleh membuat pelatih dibuang ya. Itu kekuatan coach Shin Tae-yong nih. Oh, dia tidak dihargai di negaranya sampai diumpan telur. Wow, rupanya itu ya kisah Shin Tae-yong ketika dia menjadi pelatih di Korea Selatan dulu. Artikel yang dipublikasikan Chosun Sport. Tapi sekarang nih kontraknya pun disambung lagi ya sampai 2027. Nah, tidak ada lagi. Kalau ada pun negara-negara lain mau ambil coach Shin Tae-yong, tidak boleh. Sudah sambung kontrak. Jelas secara umum, publik Korea kecewa dengan performanya. Tapi menariknya, media-media di sana menilai bahwa Korea telah salah sebelumnya.
dalam mengevaluasi Shin Tae-yong atau dalam menilai Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Korea di ajang Piala Dunia 2018, di mana saat itu berujung pada tidak diperpanjangnya kontrak Shin Tae-yong di timnas Korea, yang kemudian dibuktikan Coach Shin dengan mengalahkan negaranya sendiri di ajang Piala Asia U23. Untungnya Pak Erick Thohir nggak ngikutin omongan pengamat yang ingin Shin Tae-yong diganti ya. Kalau sampai ngikutin omongannya bisa kacau. Sebaliknya, Erick Thohir sudah mengkonfirmasi jika Coach Shin bakal bertahan hingga 2027. Nah, sambung kontrak lagi sehingga 2027. Nih Erick Thohir, saya dan Coach Shin Tae-yong sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Shin Tae-yong respect. Meskipun sempat tak dihargai oleh sebagian warga negaranya sendiri, seperti saat dilempari telur usai pulang dari ajang Piala Dunia 2018. Hingga tak mendapatkan komunikasi lanjutan tentang kontraknya dengan Federasi Sepak Bola Korea saat itu, namun Shin Tae-yong akan dan selalu cinta pada negaranya. Bahkan setelah ia mengalahkan negaranya Korea, Shin Tae-yong menjelaskan jika ada kesedihan di tengah kegembiraan yang ia rasakan. Tentu saja ia tak ingin melihat Korea gagal lolos. Tapi di sisi lain, ia adalah pelatih timnas Indonesia bukan? Dan ia menjalankan tugasnya dengan sangat profesional. Dalam interviunya dengan SBS Sport, Shin Tae-yong pun mengatakan, jika ada perasaan yang campur aduk setelahnya. Pertama-tama saya sangat senang dan bahagia dan saya merasa baik. Tetapi di sisi lain saya merasa bingung dan lelah. Sepak bola Indonesia sedang berkembang dan saya pikir saya bisa bermain dengan tim manapun. Dan menambahkan, tujuan saya adalah menyelesaikan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia pada bulan Juni dan maju ke putaran ketiga. Kami akan naik satu level lebih tinggi. Anda harus menetapkan tujuan dan Anda akan menyadari sepak bola Indonesia tidak biasa. Ujar Shin Tae-yong, sumber SBS Sport. Sebagai wujud respeknya kepada tim Korea Selatan, beberapa saat usai Arhan memastikan kemenangan, Shin Tae-yong nampak tak ingin langsung berselebrasi dengan berlebihan. Walau kita tentu tahu dia sangat senang. Dalam video yang menyorot ke arah Shin Tae-yong dari salah satu media di Korea, setelah berpelukan dengan tim pelatih, ia nampak langsung berjalan ke arah tim Korea, alih-alih langsung berselebrasi dengan para pemainnya. Ia nampak bersalaman dan memberikan dukungan pada pemain dan staf pelatih Korea. Serba salah juga kan, tapi itu tanggung jawabnya. Ini adalah cara Shin Tae-yong menunjukkan respect kepada negaranya. Dia profesional. Profesional Coach Shin Tae-yong nih sebenarnya, bila lihat ya, walaupun lawan dengan negaranya, tapi dia tidak juga membuat selebrasi yang berlebihan. Saya perhatikan juga tuh ketika kemenangan timnas Indonesia, Coach Shin Tae-yong dia berlaku normal saja guys, tetapi dia tidaklah terlalu berselebrasi. Malah dia mendatangi beberapa pemain timnas Korea Selatan dan dia seumpama memberi ketenangan ya, bagi tenang pemain-pemain dari Korea Selatan tuh. Jadi ternyata ini ya kisah di sebalik perjalanan career Coach Shin Tae-yong semasa dia menjadi pelatih untuk Korea Selatan, sehingga tidak dihargai di negaranya sendiri dan dilempar telur begitu, sehingga 6 bulan begitu tidak ada komunikasi. Jadi bermakna bila dia tidak dihargai, mungkin dia membawa diri lah kan. Akhirnya apabila membela timnas Indonesia, dia menjadi pelatih di situ, dia membuktikan bahwa dia pun boleh melakukan ya. Mungkin itulah adat perlawanan, ada menang ada kalah. Mungkin pada masa itu Coach Shin Tae-yong bawa tim Korea Selatan, mungkin ada kalah di situ. Jadi mungkin peminat-peminat ataupun dari segi pasukan mereka punya bola sepak di negara mereka, mungkin melihat itu ada kelemahan Coach Shin Tae-yong. Tetapi itulah adat perlawanan, ada menang ada kalah. Tapi dalam topik ataupun perlawanan antara timnas Indonesia dan Korea Selatan, walaupun menentang negaranya sendiri ya, sungguh pun dia berada dalam dilema gitu, tetapi dia seorang yang profesional. Dia dapat memenangkan tim asuhannya, dan sungguh pun yang dilawannya itu adalah negaranya, sehingga negaranya sendiri dikeluarkan mengubur mimpi negaranya untuk ke babak seterusnya. Tapi inilah bentuk proporsional yang saya lihat daripada Coach Shin Tae-yong. Dan bila melihat Coach Shin Tae-yong ini, dia
kalau membentuk pasukan timnas Indonesia itu dari segi keakrabannya dengan pemain-pemain timnas Indonesia seperti adik-beradik guys. Dia sangat rapat dan juga sangat mesra dengan pemain-pemain timnas Indonesia nih. Jadi mungkin itulah rasa kedekatan pemain-pemain timnas Indonesia ini seperti keluarga pada Coach Sintayong nih. Jadi mungkin itulah salah satu juga kekuatan magnet untuk kekuatan timnas Indonesia. Nah, jadi inilah dikatakan hati malaikat Sintayong sedarkan publik Korea. Sebelum ini diremehkan oleh Korea, mungkin dikarenakan hal-hal tertentu, namun dia telah membuktikan bahwa dirinya bisa untuk menaikkan juga nama tim-tim yang sebelum ini tidak berapa kelihatan, tapi akhirnya sepanjang yang saya lihat Coach Sintayong mengasuh timnas Indonesia, banyak kejayaan-kejayaan dan juga kemenangan yang dikecapi oleh timnas Indonesia. Saat ini tim senior telah marah lagi ke babak seterusnya untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, dan untuk tim U23 ini di Piala Asia akan marah lagi dan bakal akan menentang Uzbekistan selepas ini. Jadi kalau melihat dari segi momentum yang ada pada timnas Indonesia, memang timnas Indonesia akan dapat melakukan yang terbaik dan telah terbukti mereka bisa juga mengalahkan tim-tim yang ranking lebih tinggi daripada timnas Indonesia. Jadi ini kekuatan dan juga kebangkitan yang saya lihat pada timnas Indonesia. Jadi guys, kita nantikan perlawanan timnas Indonesia nanti bagaimana penampilan mereka kalau dengan Korea Selatan, yang mana Korea Selatan ini adalah tim yang begitu unggul ya di grup B. Mereka boleh kalahkan, maka untuk perlawanan seterusnya dengan momentum dan juga kekuatan yang ada pada timnas Indonesia ini, saya rasa dan yakin timnas Indonesia akan dapat lolos lagi ke babak-babak seterusnya. Dan untuk menghadapi Uzbekistan nih, mereka cukup bersedia untuk timnas Indonesia ini, karena pemain-pemain timnas Indonesia ini guys ramai ya, baik keturunan, baik naturalisasi, itu banyak standby untuk membela pasukan timnas Indonesia. Jadi guys, itulah yang saya lihat perkembangan timnas Indonesia saat ini memang luar biasa, dan telah terbukti hari ini timnas Indonesia telah memotong banyak negara yang ada di Asia Tenggara ini, dan ranking untuk timnas Indonesia hari ini 134 guys. Jadi ke depan nih saya yakin akan naik peringkat lagi untuk ranking di peringkat FIFA. Jadi itu saja untuk kali ini. Selamat ke atas pasukan timnas Indonesia, dan juga kalian memang terbaik dari segi manajemen, memang first class ya. Baik dari segi pemerintah, dari segi pelatih, dan juga dari segi pemain-pemain, memang dari segi keseluruhannya kalian memang the best guys. Jadi sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.